Karena memang kecerdasan emosi itu hanya bisa didapat dari pergaulan di masyarakat. Kalau kecerdasan intelektual sekolah kita, Pak. Jadi memang ini yang diajarkan oleh Rasulullah itu jangan baperan gitu, Pak. Jangan menghendaki orang seperti apa yang kita inginkan. Wa nasta'in wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus, yang saya hormati alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, yang saya muliakan Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Selalu kita mengawali dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah. Kita masih diberikan Allah hidayah, kekuatan iman sehingga memudahkan kita untuk hadir ke masjid. Semoga apa-apa yang kita lakukan ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda, menjadi sebab dimudahkan segala urusan insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga diringankan Allah lisan kita ini bersolawat sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Dalam sebuah riwayat, Pak, pernah Rasulullah itu sedang jalan di atas kuda. Kemudian ada orang Arab Badui pedalaman yang menghadang Rasulullah. Jadi memang Rasulullah itu, Bu, bisa memahami karakter orang sehingga tidak masuk ke dalam hatinya, Pak. Kalau kita, saya tidak masalah diadang, cuman adabnya itu tidak ada. Kalau kita kan gitu, Pak. Kalau Rasulullah tidak. Kita ini tinggi betul harga diri itu, Pak. Kadang orang bertanya, Bu, dia naik Honda, Bang, di mana Jalan Paus, Bang? Sopan kok sedikit ya, mati kan Honda ini dulu. Rupa kata kalau mati payah hidup ya Bang. Rupanya payah kalau udah mati dia Pak, payah hidupkannya. Kita tuh harga diri terlalu tinggi. Jadi ini itu yang membuat amalan-amalan kita salah satunya tekor itu loh Pak. Perasaan ujub tuh Pak, rasa ingin dihargai yang sangat tinggi. Rasulullah itu kan tibanya presiden tuh Pak, pemimpin. Datang orang Arab Badui pedalaman menghadap. Nggak ada kata Rasulullah, tolong jaga adab. Oh ya ada. Turun Rasulullah, Bu. Ditanya Rasulullah, ada apa? Aku ingin bertanya ya Rasulullah. Tunjukkan kepadaku amalan yang memudahkanku masuk surga, kemudian menjauhkan aku dari neraka. Pertanyaan bagus, cuman memang bentuknya kurang sopan. Kalau kita sudah bisa memahami karakter orang, Pak, mungkin kita tidak masuk hati kita di masyarakat nih, Pak. Karena kita ini lahir dari latar belakang yang berbeda-beda, dari didikan orang tua yang berbeda-beda. Ada orang tua yang baik cara mendidiknya, ada yang keras, ada yang lembut, ada yang tanpa marah sama sekali. Nah, itu macam-macam. Jadi kalau kita bisa memahami ini, insya Allah aman kita di masyarakat nih, Pak. Karena memang kecerdasan emosi itu hanya bisa didapat dari pergaulan di masyarakat. Kalau kecerdasan intelektual sekolah kita, Pak. Nah, jadi memang ini yang diajarkan oleh Rasulullah itu jangan baperan gitu, Pak. Jangan menghendaki orang seperti apa yang kita inginkan. Orang yang paling kecewa, Bu, ketika dia menginginkan orang seperti apa yang dia inginkan. Nah, itu paling kecewa tuh. Rambut nih sama hitamnya, sampo aja beda-beda, Pak. Jangan isi kepala lagi. Sampo aja udah beda. Datang ibu nih bilang, saya pakai sunsil yang cocok. Datanglah ibu yang ini, saya pakai sunsil bu ketombe rambut saya. Kan macam-macam tuh Pak. Padahal rambut itu juga bahannya bentuknya.
Nah kemudian kata Rasulullah kepada orang Badui ini, jika kau menginginkan amalan yang memudahkan engkau masuk surga, menjauhkan engkau dari neraka, kau sembah Allah, jangan kau sekutukan dengan apapun. Ini kata-kata sepele loh Pak, tiap hari kita dengar nih. Kita nyembah Allah, jangan sekutukan dengan apapun. Bentuknya ringan, tapi berat dalam kenyataannya Pak. Kadang masih ada kita di rumah sakit tuh, tolong dokter, lakukan apa saja dokter, asal dia sehat, apapun berapapun biayanya akan kami keluarkan. Lah jadi Tuhan dokter tuh Pak. Jadi kita bentuknya sepele, tuntutannya berat nih Pak. Kita sudah banyak menjadikan uang sebagai Tuhan kita. Kita sudah menjadikan jabatan sebagai Tuhan kita. Dan bentuknya kita tidak ada melakukan kesyirikan. Kita sholat juga nih Pak, tiap hari Pak. Kita sholat juga, tapi kadang kesyirikan sudah merasuk ke dalam jiwa kita. Ketika kita mencari uang, menghalalkan segala cara, banyak Pak orang rajin sholat tukang ngolah di luar Pak. Bentuk baik betul. Kadang tepeki tukang jual sapi, bentuk soleh-soleh Ustadz, beli sapi fee-nya ditanyanya dulu. Kalau enggak ada fee-nya enggak mau dia. Jadi biarlah kurus sapi itu, yang penting ada fee-nya. Maka kadang kita kecewa nengok sapi kurus harga sama masjid lain. Yang di masjid lain kemarin yang ukuran 2,7 itu satu orang besar sapi. Ini kita kecil, fee-nya Pak. Jadi kadang itu yang susahnya itu orang masih mempertuhankan uang. Masih pokoknya apapun harus kita lakukan asal kita mendapatkan ini. Kan sudah banyak kita yang melakukan kesyirikan tuh. Dan yang membuat orang bisa berubah tauhidnya itu memang rata-rata duniawi, Pak. Jabatan, uang. Jangankan kita lagi hal ini sudah disampaikan Rasulullah jauh-jauh dulu. Ada seorang pemuda yang sangat bertauhid kepada Allah. Terdengar dia di desanya ada pohon yang disembah orang. Dia sahnya kapak, berangkatlah dia mau menebang pohon itu. Di jalan dihadang dia oleh iblis yang berwujud manusia. Mau kemana kau? Aku mau menebang pohon itu. Karena masyarakat sini sudah melakukan kesyirikan. Oh tunggu dulu. Kalau kau menebang pohon itu, kau akan berhadapan dengan aku. Oke, kata pemuda ini. Pemuda ini tidak tahu nih iblis. Yang jelas kalau sudah masuk dia ke dunia manusia berlaku hukum manusia. Kena tokok, kena Pak. Makanya jin itu sial dia Bu. Kalau dia menampakkan diri, azab dia berlaku hukum manusia Pak. Dipukul oleh pemuda ini, sekali pukul terkapar iblis itu. Kata iblis itu, tunggu, jangan kau pukul aku. Aku janji kalau tidak kau pukul aku, setiap kali kau bangun tidur kau akan menemukan koin emas di bawah bantalmu. Kena koin emas itu tidak ada lagi Pak. Itulah yang menggoyah-goyahkan tauhid kita sekarang. Bahkan kita pula yang mensupport kadang anak. Pokok masuk situ nak berapa bayar nanti kita bayar. Itu kan dianggap biasa Pak. Nah ini ya. Kita sendiri mungkin salah satu yang melakukannya dalam hal ini. Pokoknya PNS itu segala-galanya lah pokoknya. Pokok berapapun biaya masuk lah. Papa yang bayar nanti. Udah Papa siapkan tuh uangnya. Itulah segala-galanya gitu. Kan udah sama mempertuhankan tiba. Jadi jangan dibilang kita ini tidak ada melakukan kesyirikan. Masih banyak umat Islam yang melakukan kesyirikan. Pulanglah pemuda tadi. Begitu dia pulang, bangun dia tidur, ada koin emas. Wah berarti betul iblisnya. Hari kedua bangun tidur, ada koin emas. Hari ketiga bangun tidur, tidak ada koin emas. Dia sahnya kapak balik. Pergi dia balik ke tempat itu, dihadang lagi oleh iblis yang sama. Kau mau kemana? Kau tidak tepat janji. Karena aku bangun dari pagi tidak ada lagi koin emas. Kata iblis itu, kalau sekarang jangan kau macam-macam sama aku. Oh tidak jerah kau aku pukuli kemarin.
Pemuda dimaju, iblis pula mukul dia. Dia lain terkapar, Pak. Kenapa kau begitu kuat? Waktu kau pertama mau mendebang pohon dulu, itu niat kau murni karena Allah. Jangankan aku, langit dan bumi pun tidak akan bisa untuk menghadang. Tapi kau sekarang mau menebang pohon itu karena kau tidak menemukan lagi koin emas di bawah tempat tidur. Jadi kau tidak ada artinya lagi bagi kau. Nah itu yang melemahkan kita. Sahabat Rasulullah itu dulu Pak ya, saking ngerinya itu maka kita tuh masih jauh lagi Bu. Jangan pernah merasa bangga dengan amalan kita. Rasulullah pernah berkaca-kaca mata mendengar cerita Abu Dujana namanya Pak. Abu Dujana ini tidak pernah selesai Bu zikirnya tuh kalau duduk di masjid. Habis sholat subuh, pas Rasulullah menghadap belakang, dia udah lari Pak. Berlari keluar masjid itu Pak. Dibiarkan oleh Rasulullah. Hari kedua nampak macam itu juga. Berhari-hari sudah Pak. Asal habis sholat subuh tidak zikir lari. Akhirnya dipanggil Rasulullah ya Pak. Kau tidak ada punya kebutuhan sama Allah. Sampai asal habis sholat subuh kau tidak zikir, kau langsung lari pulang. Apa kata Abu Dujana? Aku tuh bertetangga dengan seseorang laki-laki ya Rasulullah. Dia tuh punya pohon kurma yang sebagian dahannya tuh menjulang mengarah ke rumahku. Jadi setiap malam kurma yang mengarah ke rumahku itu tuh sering berguguran. Di waktu subuh aku dan keluarga aku tuh sering kelaparan ya Rasulullah. Makanya aku habis subuh itu langsung lari pulang. Aku kumpulkan kurma tetanggaku itu, cepat aku antarkan kepada dia. Sempat terlambat aku pulang Rasulullah, seperti hari itu. Anakku yang kelaparan bangun, dimakan ya kurma tetanggaku itu. Bagaimana nanti pertanggungjawabanku di akhirat ya Rasulullah? Aku lari pulang, ku peluk tubuh anakku. Tidak ada tempat haram di dalam perutmu. Aku congkel ya Rasulullah. Itu yang buat Rasulullah menangis Bang. Kalau kita adalah berkelebihan pula abang anak-anak itu apalah salah ya. Temakan ya, bagi sahabat tidak ada toleransi. Ada, kita udah sekuat ini, manalah ada. Termasuk kami ini, manalah ada macam itu. Situ berapa amplopnya? Situ kan, kalau gitu gantikanlah saya di masjid sana, karena amplopnya sedikit situ. Banyak juga Pak. Jadi jangan dikira Bu kami Ustadz ini selamat itu jadi ajang bagi kita untuk introspeksi diri ini Pak. Kadang orang-orang udah rajin ke masjid ini lain lah sombongnya Pak, mudah ngejengkali orang. Ini neraka nih macam ini kelakuan kau neraka kau. Nah, kan mudah aja gitu. Kita tidak tahu akhir hidup seseorang. Ada orang di masa tuanya Pak ya diberi keajaiban Pak. Jarang-jarang Allah ngasih hidayah tuh. Cuman mungkin ada amal baiknya yang masih dipandang oleh Allah. Nah, di masjid meninggalnya kadang Pak. Jadi memang kita itu tuh banyak dari segi hal-hal yang halus-halus yang masih harus kita kejar terus Pak. Ini alhamdulillah lah kita ada dengan pengajian-pengajian tiap hari. Sekarang kan tidak ada alasan kita tidak berilmu lagi Pak. Di YouTube banyak, di TikTok ada ceramah. Apa yang tidak ada ceramah? Tidak ada alasan kita untuk tidak tahu agama lagi sekarang. Nah jadi di sini membuktikan apa Bu? Ternyata para sahabat Rasulullah itu sampai hal yang sekecil-kecil masalah kurma sebiji aja Pak. Dipikirnya mau masuk ke perutnya. Itu ngerinya tuh ya. Itu yang membuat Rasulullah menangis jadinya. Aku sempat termakan sama anak aku itu Rasulullah, bagaimana pertanggungjawaban aku nanti di akhirat. Maka aku congkel ya Rasulullah mulutnya. Aku katakan tidak ada tempat yang haram bagimu nak. Walaupun susah Pak, sebegitu susahnya tapi tauhid terjaga Pak. Jadi kata Rasulullah, panggil laki-laki tetanggamu itu. Dipanggil laki-laki ini. Ini laki-laki yang ini Bu, kata Rasulullah ini tipe orang munafik, dia Islam tapi munafik. Dan ini salah satunya kalau kita kan taunya Pak berbicara dusta, berjanji mengingkari,
berkhianat, tapi rupanya dalam kehidupan akan berbeda kadang penjabarannya itu. Seperti laki-laki ini, dia muslim Pak, dia sholat. Tanya Rasulullah lah, kau mau ndak aku ganti satu batang pohon kurmamu itu dengan sebatang pohon kurma di surga dari mutiara bertahtakan emas dan dijaga oleh bidadari surga dan 10 banyaknya untukmu. Jawabannya apa Bu? Kalau jualan sama aku ini berjelas-jelas saja lah Rasulullah. Nah, itu jawabannya Pak. Kalau surga itu nanti-nanti lah dulu tuh. Yang jelas lah kita masih dunia. Kan masih banyak kita yang seperti itu. Tiba nghabiskan duit beli mobil, renovasi rumah, ikhlas semuanya. Tapi coba diajak nyumbang ke masjid, pikir-pikir Pak. Saya terharu, ada seorang perempuan namanya Ibu Aisyah. Itu sekali sedekah Pak 20 M. Memang dahsyat Bu. Kalau orang udah tahu ke agama nih, kan lagi viral Bu Aisyah tuh Pak. Restorannya semakin maju di Surabaya, ini enak disedekahkannya. Disedekahkannya restorannya sedang jadi-jadi Pak. Kalau kita tuh Bu yang kita keluarkan untuk jalan Allah ini sedikit daripada yang kita nikmati. Coba lah cek ke diri masing-masing. Yang kita sumbangkan itu sedikit baru dibanding dengan apa yang kita dapat. Saya membuktikan itu di rumah sakit Pak, karena rumah sakit penuh semuanya. Rasulullah sudah mengatakan sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Di rumah sakit penuh di Pekanbaru, berarti kan orang Pekanbaru ini tidak imbang Pak sedekahnya. Masih banyak menghabiskan untuk diri sendiri daripada untuk agama. Untuk kepentingan kebaikan itu masih kecil lah. Bukan tidak ada Pak, ada tapi tidak imbang. Misalnya nih Pak, Bapak kurban 1 ekor sapi, orang mungkin nengoknya wah Pak, tapi Bapak yang tahu itu belum seberapa dari duit Bapak kadang lagi. Nah itu Pak, orang nengok di luar, oh, dahsyat Bapak tuh 1 ekor sapi dia kurban. Tapi Bapak yang tahu Pak, duit Bapak jauh lebih besar daripada itu sebetulnya. Makanya saya lihat di Al-Falah Darul Mutakin Bu, ada yang kurban 1 nama 5 ekor sapi. Ya, ini berarti orang udah ngaji nih. Tahu dia 1 nama 5 ekor sapi, sebelah nanti istrinya lah Pak sekian ekor sapi, anaknya sekian ekor sapi pula. Jumlah kurbannya bebas Pak, datang orang nanti Pak Haji di tempat kami baru 1 sapi dah ikutkan saya seekor sana. Jadi bukan 1. Karena Pak Rasulullah berapa Bu kurban? 1 orang Rasulullah 200 ekor kambing Pak, itu kambingnya baru 200 ekor. Jadi makin maju Islam makin jaya, waktu itu Pak kurban mereka semakin besar. Nah itu tuh yang kadang kita susahnya tuh Bu. Jadi Ibu Aisyah tuh sedekah sekian M tuh, ini berlebih dari yang dibutuhkan. Berarti memang kekuatan dia sedekah tuh udah ngeri besar, berarti besar. Macam Utsman bin Affan Pak, kan sedekahnya memang besar-besar itu Abdurrahman bin Auf. Maka saya tidak heran kenapa orang Pekanbaru ini payah kalau sembuh, kalau sakit. Cek aja lah diri kita sendiri ini Pak. Tidak bisa diambil Allah dengan sedekah, diambil Allah dengan sakit. Karena sakit penghapus dosa Pak. Tanda sayang Allah ke kita sebetulnya. Cuman tidak selamanya sakit itu karena kita pelit. Maksud saya itu introspeksi aja lah diri masing-masing gitu Pak ya. Kalau karena pelit berubahlah. Tapi kalau memang karena ujian, itu beda lagi. Karena cirinya orang yang sakit karena ujian, dia tidak pernah ngeluh sama orang Pak. Tidak pernah cerita. Itu udah saya buktikan tuh Bu. Saya pernah nampak bapak asal sholat ditariknya ke mejanya nih Bu. Itu nanti apa? Nanti tarik lagi. Akhirnya saya tanya, Bapak kenapa Pak sering naik-naik? Oh, saya kena kayap Ustadz Herbes. Jadi kalau kena baju itu pedih ya. Jadi cara dia cerita itu bukan ngeluh Pak. Makanya kadang saya tarik, kadang kena angin, namanya di masjid lah katanya kan, AC kuat, dia pedih, saya tarik. Pas saya ceramah di rumah sakit, saya tanya sama dokter, dok, Herbes itu gimana rasanya dok? Plastik dibakar, diteteskan ke kulit, nah itu rasanya. Itu yang ditanya ngeluh. Ini sakit kepala, buat status di IG langsung tuh Pak, ambil foto sedang megang kepala gitu ya tuh.
tolong info obat sakit kepala. Nah, itu ciri orang-orang yang mengeluh kalau sakit. Nah, ini positif nih, sedekah kurang. Karena saya banyak Bu menengok ada ibu-ibu yang dipasang bautnya Bu ya, tapi bawa cerita di rumah sakit enak Pak. Ya namanya badan sudah lama dipakai Ustaz, tentu dah lapuk-lapuk pula. Nggak ada ngeluhnya Pak. Tapi kalau yang ini, apa kabar Bu? Nggak tahu lah saya lagi. Mati aja saya. Itu nampak payah sedekah ini. Jadi kita aja ngecek diri kita sendiri Bu. Kadang itulah saya kawan-kawan kalau sakit Bu sesama-sama Ustadz, kalian tuh sibuk mengumpulkan donasi, ada kalian bersedekah. Karena kan kami Ustadz ini banyak programnya Bu. Kami buat ini ya siapa kumpulkan donasi karena udah merasa mengumpulkan uang orang, dia tidak perlu sedekah lagi Pak. Nah, maka banyak kami ini yang kena penyakit tuh Pak. Memang penyakit itu sebagai ujian, tapi kita sendiri yang tahu. Kita tuh sudah banyak melakukan kesyirikan kepada Allah tanpa kita sadari. Kita sudah mempersekutukan Allah. Kita masih yakin ada kekuatan lain selain kekuatan Allah yang berpengaruh ke dalam diri kita. Nah itu yang kata-kata sepele, sembah Allah jangan sekutukan, amanlah hidup kita tuh, menyebutnya mudah Pak. Dalam keseharian lama lah kita di HP daripada kita baca Quran lagi. Kalau di HP tahan berjam-jam. Tidak syirik tuh Pak. Lebih berharga bagi kita info dunianya lagi. Kalau kita makanya Pak, kenapa kata Rasulullah 9 dari pintu rezeki itu adalah perdagangan. Karena apa? Kalau pedagang tuh Pak, dia cepat merasakan kalau dia buat salah langsung kena. Itu pedagang langsung ditegur oleh Allah. Jadi kadang Bu ya, dalam bisnis ini kita orang menganggap mungkin Pak, kan kita tuh boleh sibuk dunia asal niat kita akhirat. Di dalam pembuktiannya kadang berbeda Pak. Contoh nih Bu ya, dalam bisnis itu kita harus mengiklankan produk kita. Awalnya kan biasa tuh Pak, mengiklankan produk. Kemudian banyaklah jual beli kita. Nah itu langsung mikir tuh Pak, karena iklan lah produk kita laku. Tuh Allah udah mulai tinggal tuh Pak. Jadi ini dalam bisnis tuh terasa tuh Bu. Yang memajukan usaha kita nih iklan inilah. Makanya perusahaan 60% biaya produksi itu untuk iklan. Akhirnya kita nganggap iklan lah yang ngasih rezeki. Cara Allah ngambilnya apa Pak? Nanti disodok sama Allah dengan pengeluaran yang lain. Terkejut. Kok bisa besar pengeluaran kita jadinya? Kenapa ini bisa terjadi? Oh ini kita harus endorse. Padahal Allah negur tuh Pak. Endorse. Kita pakai selebgram untuk menjadi endorse usaha kita. Kita modali rumahnya, kita apa itu gitu Pak ya. Tuh naik penjualan, wah memang besar pengaruh endorse artis nih banyak. Itu udah terasa tuh Pak. Akhir Allah makin tinggal. Zikir juga, berdoa juga. Cuma tidak ada lagi doa itu udah hambar karena yang kita menganggap iklan lah, artis lah yang bisa untuk memurahkan rezeki kita. Jadi ketika kita berubah dalam perdagangan itu kita mengandalkan Allah Pak. Kita layani orang dengan baik, produk kita dengan baik, banyak beribadah kepada Allah, itu jauh lebih elegan Pak. Baru bisa membuat kita berhasil. Daripada kita ikutkan seminar-seminar cara menjadi ini, cara menjadi ini. Tidak bisa Pak. Datanglah orang, ikuti seminar parenting, menjadi orang tua yang baik, bayar 150, sold out, laris Pak, penuh hotel tuh. Datanglah motivatornya itu, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, jangan pernah kasar kepada anak. Kalau kita lembut kepada anak seperti contoh di video ini, lihat reaksi anak seperti apa. Dia akan menghormati orang tuanya. Kalau anaknya macam yang di film tuh Pak, anak kita macam ulat kadang Bu, macam anak tidak kasar ya dia Pak.
dilembutkan dia, sayang jangan main di masjid ya nak, orang lagi sholat taraweh nanti ribut. Macam ulat kelakuannya begitu, manjat dia situ, lari di situ, panjatnya tiang nih. Datanglah setelah, kalian main luar, kurang ngajar. Itu baru Pak Tuhan langgang lari-lari, tanggal-tanggal kan sarungnya lari. Jadi kadang tidak bisa dilembutkan semua, tengok anaknya. Kalau anak bisa dilembut, iya, makanya Pak tidak ada Bu. Misalnya mendengar menjadi sukses dan berhasil dalam sekian hari ya, bisnis dia cocok Pak. Kita yang melakukan ini malah bisa. Itulah banyak orang kena. Jadi ini hati-hati. Makanya betul kata Rasulullah, itulah amalan yang memudahkan kau masuk surga, menjauhkan kau dari neraka. Kau sembah Allah, jangan sekutukan. Minta kepada Allah, minta pertolongan, minta tolong kepada Allah. Nah, setelah jiwa ini tertanam dalam diri kita, baru kata Rasulullah apa? Kau dirikan sembahyang, kau bayar zakat. Itu yang kedua. Jadi kalau udah kuat keyakinan, teguh dia, baru dirikan sembahyang. Tapi bukan berarti nunggu teguh dulu hati baru dirikan sembahyang. Ini maksudnya amalan yang memudahkan masuk surga. Udah tertanam itu, orang mendirikan sholat, membayar zakat itu akan menjadi lapang jiwanya Pak. Karena apa Bu? Rasulullah kalau ada masalah dia sholat. Makanya kata para ulama, kalau ingin bicara sama Allah, sholatlah. Kalau ingin Allah bicara sama kita, bacalah Al-Quran. Itu caranya Bu kan. Dan terbukti Bu, orang-orang yang selalu melaksanakan sholat, menambah amalan sholatnya, itu akan terasa memudahkan hidupnya dan banyak keajaiban yang akan dia rasakan. Mungkin saya pernah menceritakan perempuan Maroko yang kena kanker payudara. Pertama pergi dia ke Belgia, karena di Belgia yang bagus pengobatan itu. Lupa sampai di Belgia, tetap keputusan dokter harus memotong payudaranya, mengangkatnya. Saya tidak mau dokter, ini karena masih agak-agak sehat nih, kasih saya aja obat penahan. Dikasih obat penahan Bu, rupanya tidak kuat lagi Pak, rambut rontok, semua rontok jadinya. Balik lagi ke Belgia, beberapa bulan kemudian, kata dokter ini sudah terlambat, kami tidak mau menanganinya lagi. Berangkat dia ke Paris, sampai di Paris gitu juga. Akhir terpikir dia sama suami, kalau memang aku kan mati juga bang, bagus di Mekah mati. Akhirnya berangkat mereka umroh. Minta izin dia ke suaminya, selama berada di Mekah dia tidak pulang ke hotel. Dia ingin menghabiskan waktunya sholat. Jadi pas pula ada perempuan Mesir yang mau mengawankan dia setelah tahu penyakitnya apa gitu Pak ya. Akhirnya kasihan juga perempuannya, ada 2 orang, dikawankannya lah ibu nih. Jadi selama seminggu di situ dia tak kena mandi itu Pak. Jadi cuma minum air zam-zam, makan, sholat. Pokoknya sholat aja seminggu itu. Terus kata perempuan yang berdua nih, ibu kan udah seminggu juga tak mandi nih Bu. Coba-cobalah diambil kain basah, digosok juga dia karena udah parah aja, makanya tak mandi lagi Bu. Bagaimana mau menggosoknya lagi gitu. Akhirnya diambil sapu tangan, dia coba. Pas dia ngelap ke dalam, terkejut dia Pak, kok tidak ada benjolan, tidak ada benjolan. Diintipnya Bu, rupanya bagus lagi seperti semula. Itu tuh Bu, tidak tanggung sujud syukurnya. Dan ternyata kita bilang Pak, ini Allah itu kan keajaiban Allah. Rupanya apa pengakuan Dr. Alexis Carrel? Ini dokter peraih hadiah Nobel Pak. Dokter peraih hadiah Nobel dan bukan orang Muslim. Selama saya di klinik bekerja, kata Dr. Alexis Carrel, saya salut. Umat Islam ini punya penyembuh ajaib yang tidak bisa dikaji secara medis. Penyembuhan itu terjadi saat mereka melakukan sholat. Jadi rata-rata pasiennya yang Muslim itu sembuh dari penyakit apa aja. Pokoknya mereka itu katanya betul-betul nyerahkan ke Allah, Itulah penyembuh ajaib. Makanya ada sekarang Bu, macam di Indonesia belum banyak yang praktek itu lagi. Dr. Agus kalau tidak salah saya. Jadi kalau ada pasien
Dia nanya, yang pertama kali tanya tuh, udah lapor Allah dulu belum bu? Belum. Kalau belum ibu lapor dulu ke Allah, sholat dulu, lapor dulu ke Allah, karena kami tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit. Itu pak ya, dasarnya sholat tuh. Orang banyak makin susah hidupnya makin jauh dia dari Allah. Kita itu kesempatan pak, makin susah kita, makin seharusnya kita makin dekat. Kalau perbanyak aja sholat lagi pak. Mau keluar duit keluar pak, tambah putus asa nanti. Ini kan banyak orang kan, yang penting kita harus keluar ya, keluar duit keluar, tambah payah hidup dibuatnya, tambah putus asa. Kita dalam keadaan tidak punya kekuatan apa-apa itu pak, tirulah macam amalan Abu Kilabah al-Jurmi, tidak perlu keluar lagi, sholat ke masjid. Sampai ada satu orang bilang, saya praktekkan kata ustaz tuh ustaz, tapi ujiannya kuat, tetangga bilang saya pemalas lah, tidak mau bekerja lah. Dibantai keluar, duit tidak ada pak, mau kemana dia lagi? Saya bilang sholat aja, jangan pedulikan, sholat aja. Makin jumpa sih sebenarnya makin bening wajahnya sekarang pak, kaget dia ada aja jalan keluar setiap kali permasalahan dia. Nah inilah dasarnya mendirikan sholat. Nah kemudian membayar zakat nih, itulah herannya kita di Indonesia nih. Kalau menghitung hartanya yang ada, kekayaannya bisa pak. Cuma menghitung zakat nih bertanya tiap tahun terus pak. Dia masih sibuk tuh Ustadz, belum sampai. Kalau untuk bertanya mengeluarkan tuh pertanyaan banyak, berarti itu tiap tahun pak. Tapi kalau dihitung asuransi rumahnya terbakar, tahu dia semua detail berapa hartanya yang tinggal tuh. Itulah aneh gitu. Jadi dalam hal membayar zakat, sedekah, kesadaran kita ini memang masih minim. Walaupun sudah banyak contoh yang kita lihat betapa dasarnya, macam bapak ibu yang sering menyumbang lah ke masjid ini. Kenapa kok mau? Karena sudah terasa keajaibannya. Bapak ibu yang rajin sholat ke masjid, pas ditengok orang-orang di luar yang usianya sama-sama bapak ibu udah parah-parah bentuknya, bapak masih sehatnya berubah. Memang terasa keajaibannya itu bu. Sampai bu ya, wajah orang rajin sholat nih masuk gereja tahu pendeta pak. Jadi dulu ada bu orang masuk dia ke gereja tahu pendeta tuh. Yang muslim keluar, itulah saking berbedanya wajah kita tuh. Terus ada satu anak orang Kristen dari kasar tampangnya, jadi dia selalu sama saya tuh pak, dari kasar tampangnya sampai selembut-lembutnya wajahnya tuh pak. Akhir baru curiga mamanya, ini dirahasiakan nih pak, selama ini dia masuk Islam tuh. Akhirnya curiga bapak, diusir dia dari rumah, keluar dia sudah itu apa perasaan orang tua lah namanya pak. Oke lah kau boleh muslim, tapi tolong sembunyikan di tengah keluarga. Jangan sampai tahu orang. Macam mana tuh Ustaz? Saya kadang dibawa ke gereja, anggap aja lah kita macam kunjungan aja gitu. Nah, dia untuk apa? Jangan sampai rusak keluarga besarnya, karena kekuatan agama mereka dahsyatlah keluarga ini di tengah-tengah orang non muslim. Cuman lama-lama apa kata mak, kok makin baik sekarang. Makin baik, semua orang tua baik, wajah makin lembut. Akhir tahu keluarganya semua pak, walaupun dia tidak mengucapkannya, dari wajahnya itu lah bu. Karena kan orang Islam ini kepasrahannya itu tinggi pak. Jadi macam bapak ibu yang gemar sedekah, tuh hati lapang gitu ya pak. Hati lapang tuh hormon bahagianya yang banyak. Maka berbeda wajah bapak ibu ini, berbeda bu, dibanding dengan orang-orang yang tidak sholat, tidak sujud, itu pasti beda. Nah jangan pernah kita yang sudah kuat sedekah tambah kualitas yang lagi, yang belum coba. Jadi makanya saya selalu bilang, kalau orang yang belum pernah berani sedekah, sedekahlah dengan apa hal yang kalian sukai. Nah, itu saya katakan tahu anak muda itu pak, supaya cocok sama jiwanya gitu bu. Karena nanti misal ada orang yang suka nyumbang itu moodnya ke masjid, ada yang ke panti asuhan. Jadi kemana arahnya dia mau, supaya dia lebih ikhlas gitu. Nolong kawan, oke. Nah, kok kemana arah hati, yang penting mau sedekah. Nah cuman itulah bu, sedekah yang tertinggi itu di saat kita menyembunyikan sedekah kita. Nah, ini lama-lama harus sampai nanti ke tingkat yang seperti itu.
Karena kata Allah ketika ditanya, adakah makhlukmu yang lebih hebat dari bukit, dari besi, dari api, dari air, dari angin? Kata Allah, Ibnu Adam yatasaddaqu biyamini an shimal fahuwa asyaddu minhu. Anak cucu Adam yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Nah itu tuh yang paling tinggi, Pak. Karena rentan memang hati kita ini kalau diumumkan tuh kadang agak lain rasa jiwa tuh Pak. Tapi bagi yang sudah biasa, karena sedekah secara terang-terangan bagus, sedekah secara sembunyi-sembunyi jauh lebih bagus. Karena kalau enggak pula kadang nyumbang, saya buatlah, saya antar aja ke masjid itu semen, pasir, sudah tuh paku-paku, apa yang dibutuhkan seng. Datanglah orang kadang, Pak Haji udah berapa bulan ini enggak ada nampaknya nyumbang ke masjid lagi Pak. Kadang itu tersebut jadinya. Enggak kau tengok pasir semen yang datang tuh. Siapa yang ngasih? Itu payahnya Pak. Jadi kadang-kadang terang-terangan tuh bagus, cuman sembunyi jauh lebih bagus. Kadang pas saya bicara gitu Pak, ada orang kaya nih, saya nanya, Pak Haji sedekah nih mana mau Pak Haji? Sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Dia bilang enak sembunyi lagi Ustaz, tidak ditandakan orang. Contohnya gini Ustaz ya, kalau orang pesta, kemudian dia buat namanya, dia ngasih kado untuk anak saya misal besar, otomatis itu jadi utang bagi saya Ustaz. Suatu saat dia pesta, saya paling tidak harus memberikan barang yang sama. Jadi pas keluarga saya ada pesta, Pak Haji kan banyak nih, kawan-kawan Pak Haji orang kaya undanglah. Mana undangannya? 50 undangan, saya isi aja amplop sendiri 50.000 satu apa tuh. Dan saya sampaikan ke kawan-kawan saya undangan tuh. Karena kalau saya sampaikan, akhirnya orang tuh beri kado ke keluarga saya besar-besar tuh, saya mengganti besok jadinya. Kata betul juga Pak kan. Ini keluarga saya disuruh saya undang orang kaya. Saya undang kawan-kawan saya, akhirnya kawan saya karena segan nih karena nama saya, dikasihnya lah kado besar-besar. Itu besok pas keluarga dia 50 orang yang mau pesta tuh saya yang ganti dia. Jadi memang kalau bisa tuh kita mulai belajar seperti Ali bin Abi Thalib. Udah meninggal dia baru orang tahu, dialah yang mengantar makanan ke rumah orang-orang susah. Ke rumah-rumah orang susah Ali ngantar Bu. Nah, tidak ada satupun orang yang tahu pas dia meninggal lah. Itu pun pengakuan yang memandikan jenazah Ali. Memang Ali bin Abi Thalib berarti yang selama ini yang bersedekah. Karena ketika kami memandikan jenazahnya, ada jejak merah kebiru-biruan di bahunya, bekas dia mengangkat. Kalau kita sekarang ini rawan Pak. Saya kadang nengok-nengok komunitas-komunitas yang nolong orang apa orang nih. Ada kekhawatiran di diri saya itu. Misalnya ini kan supaya banyak orang nyumbang kan ditengokkan nanti kemana dia ngasih gitu Pak ya, difoto. Saya lebih sarankan Bu, ada masjid kita, dekat masjid kita lah, itu yang jelas sekali itu Pak. Kadang orang-orang tuh akhirnya sebetulnya itu seperti yang di Bangkinang Pak, kan jadi sorotan, dia ngumpulkan wakaf Quran ke pedalaman-pedalaman, tak tahu rupa hartanya makin bertambah Pak. Secara pribadi karena enak Pak, makan duit sumbangannya enak Bu. Dia mudah nyarinya Pak, mudah nyarinya. Misalnya nih Bu ya, saya pernah Pak ya di Bukit Tinggi, kita sekarang ada program pembangunan rumah Quran Bapak Ibu. Kalau sempat kami yang dibiarkan manalah kami kuat, hanya dorongan dari Bapak Ibu inilah yang bisa membuat kita kuat, anak-anak kita bisa menghafal Quran, diberi makan secara enak. Setelah itu mereka digratiskan. Sudah itu diceritakan bagaimana keajaiban sedekah 28 juta Pak sebentar tuh Pak. Jadi orang tuh banyak mikir, awalnya tulus-tulus tuh Pak. Lama-lama saya tengok, waduh, ini mulai ke pribadi nih. Sejak saya itu lah saya asal diajak namu saya lagi, kalian jangan jual kami Ustaz nih. Kan sering orang Pak pakai Ustaz, dijual ya lah kami ini tibanya nih Pak kan, untuk mencari dana, dibawanya lah dari Jakarta Ustaz tuh
Makin lama makin mencandu deh. Kenapa? Duitnya enak, Pak. Oh, saya pernah Bu ya, sekali ikut 700 juta Pak. Arupa untung udah tutup sekarang komunitas itu. Awak udah ikhlas-ikhlas berapa kami kasih Ustadz, tidak perlu kalian pikirkan saya. Udah inilah gaya nih Pak. Karena kalau memang ini tujuan kalian membuat sumur di Palestina, tidak usah kalian pikirkan saya. Kan ini pula gaya kita nih Bu. Penginapan saya, makan saya, tidak usah kalian pikirkan itu. Kalau misalnya berlebih kalian dari perusahaan kalian, dari komunitas kalian mau ngasih silahkan. Adalah satu orang jamaah sadis-sadis berapa masjid? 10 masjid Pak. Waduh itu udah sumbangan datang Pak. Karena mau buat sumur di Palestina, ditayangkan lah Pak. Bagaimana kesedihan orang-orang di Palestina. Saya udah curiga. Kalau tidak salah saya ulama-ulama di Syam, Palestina itu melarang orang untuk memperlihatkan kesedihan mereka. Itu saya ingat betul tuh Bu. Jangan tayangkan kesedihan kami. Karena kami sudah menjual diri kami kepada Allah. Jangan tayangkan rumah kami dibom, anak-anak kami mati. Jangan ditayangkan. Kalau mau bantu aja, itu maksudnya. Yang orang Indonesia ini yang payah, yang susah rumah itu yang di video ya Pak kan. Ngeri dananya Bu. Arupa untung tutup jadinya. Pas Tempo membuka tuh Pak kan. Pas Tempo membuka gaji CEO-nya aja 250 juta sebulan Pak. Udah berapa duit umat? Mudah Bu, ngumpulkan uang umat ini mudah. Saya tuh suka Bu, misalnya kalian betul tulus, kalian buat ini, anda usah kalian pikirkan saya. Kadang jujur jadi donatur saya malah Pak di perjalanan tuh. Misalnya saya tidak ingin orang tuh kecewa, tidak dapat sumbangan di tempatnya. Jangan kalian khawatir, saya yang nyumbang. Terus istri saya ikutlah nyumbang Bu. Pokok di mana tempat yang sepi kami nyumbang banyak untuk komunitas mereka. Cuman lama-lama saya perhatikan Pak, ini bukan topeng jadinya nih, yang amalan baik ini topeng nih. Yang mau dikejar apa? Duit. Pribadi ini yang ngeri Pak. Awalnya mungkin orang tulus semua. Saya kasih tahu nih sama kawan yang punya yayasan. Tapi kalau UAS salut saya Bu sama uang pribadinya ikut membiayai Pak, dan itu orang tahu. Dapat dia duit Bu ya pribadi, kasih pesantren. Nah kawan-kawan yang lain nih Pak yang menyalurkan sedekah nih, ada ndak bersedekah? Sementara dia digaji dari duit sedekah tuh Pak. Itu yang kadang saya berpikir-pikir. Sebetulnya saya sering mengatakan Bu, kasihan saya sama kalian sebetulnya. Karena kalian sudah merasa menyalurkan sedekah, kalian tidak sedekah lagi. Itu yang buat penyakit itu jadinya. Karena digaji pun dari uang sedekah gitu. Nah jadi ini yang harus kita waspadai Bu, jangan sampai kita ini menjadi penerima tapi tidak memberi Pak. Itu yang ngeri itu. Nah yang terakhir itu apa kata Rasulullah Bu, amalan yang memudahkan masuk surga, menjauhkan dari neraka, pelihara hubungan kekerabatan. Nah ini yang ngeri ya Bu, kena hubungan kekerabatan yang 3 ini tidak ada gunanya nih Pak. Itu yang banyak Pak. Kenapa kita sudah rajin sholat, hidup menderita, sudah rajin sedekah, banyak masalah, mungkin di kekerabatan ini Pak. Apa kata para sahabat? Kami sedang duduk di Arafah. Tiba-tiba kata Rasulullah, jangan ada yang duduk bersamaku orang yang terputus hubungan silaturahim. Tuh Pak. Sampai duduk sama Rasulullah jadi dilarang oleh Rasulullah. Berkali-kali Rasulullah menyampaikan, akhirnya tegak satu orang di belakang Rasulullah. Tegak dia, langsung dia pergi Pak. Setelah lama balik. Ditanya oleh Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau keluar? Ketika kau mengumumkan tadi ya Rasulullah, aku memang punya masalah sama keluargaku. Sudah lama aku tidak bertegur sapa. Akhirnya aku katakan kepadanya, Rasulullah melarang orang yang duduk bersamanya, orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Jadi saya kemari ingin minta maaf. Dan terkejut keluarga aku, Rasulullah langsung dibilang semoga Allah mengampuni kita. Rupanya Rasulullah tidak membolehkan duduk orang yang memutus hubungan silaturahim. Maka setelah kami bermaaf-maafan ya Rasulullah, aku datang lagi ke sini. Kata Rasulullah, kenapa aku suruh keluar orang yang memutus hubungan silaturahim? Karena rahmat Allah tidak akan turun kepada suatu kaum
yang bila mana ada di antara mereka yang memutuskan hubungan silaturahim. Ada aja satu di antara kita ini yang terputus hubungan silaturahim, terutama yang satu rahim nih Bu, adik-beradik yang sering Pak. Gara-gara duit warisan, gara-gara direndahkan, gara-gara dihina, dicemooh di grup, merajuk, keluar. Makanya Bu, tidak betah orang duduk di masjid. Kenapa Pak? Awak udah ikhlas di masjid duduk, rupanya ada yang memutus hubungan silaturahim, tidak ada rahmat turun lagi Bu, habis. Kekerabatan ini makanya Bu dalam Islam nih ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, aku sudah berusaha berbuat baik kepada keluargaku, tetapi mereka tetap membenci aku. Karena aku tahu kau menyuruh memelihara hubungan silaturahim, aku tetap baik sama mereka ya Rasulullah, tetapi mereka tetap membenci aku. Namun aku tidak peduli ya Rasulullah, aku tetap berbuat baik kepada mereka. Kata Rasulullah, tetaplah kau dengan hati yang seperti ini, malaikat akan selalu bersamamu. Karena itu berat Pak. Tapi karena kita udah tahu ilmu, macam saya lah Bu, adik-beradik bukan ada lah berselisih. Karena tahu ilmu ini tidak mau saya Pak, terserah lah. Pokoknya saya tetap akan terus bersilaturahim. Karena percuma nanti awak ada capek-capek ibadah, rupa ditunda pengampunan Pak. Kalau kita masih bermusuhan. Bentuknya sepele Bu. Alah silaturahim sepele, rupanya dahsyat dampaknya Pak. Ada disampaikan sebuah kisah Bu ya. Dia ini orang yang sangat amanah, yang sangat taat ibadah Pak. Jadi ada orang mau berangkat haji, titip uang ke dia. Jumlahnya cukup besar. Orang ini berangkat haji. Pas pulang haji, rupanya orang yang tempat dia manahkan uang meninggal Pak, dan tidak ada ahli waris yang tahu. Pergilah dia menemui seorang ulama di Mekah. Syekh, saya ada menitipkan uang kepada kawan saya, dia orang soleh amanah. Tapi begitu saya pulang, rupa dia sudah meninggal dan tidak ada keluarganya yang tahu dia taruh uang itu di mana. Kata ulama ini ijtihad saya pribadi nih, kata. Coba kau pergi ke sumur Zam-Zam. Karena kalau kita minum air Zam-Zam itu kan apa niat kita dikabulkan. Nah, coba kau panggil nama kawan kau di sana. Dipanggilnya lah tengah malam itu. Berkali-kali dia manggil nama kawannya, tidak ada sahutan dari dalam itu. Pergi dia ke ulama nih, tidak ada yang menyahut. Syekh, astagfirullahaladzim. Kata kau kawan kau itu orang baik, seharusnya keluar suara dari sana. Tapi ada satu tempat satu lagi, kata Rasulullah, disitulah berkumpul ruh orang-orang jahat. Di mana sih? Di sumur Barohud di Yaman. Sumur Barohud itu sampai sekarang masih ada Pak. Memang dibiarkan seperti itu dari dulu. Pergilah dia ke Yaman, ke sumur Barohud itu Pak. Dipanggilnya nama kawan, sekali panggil keluar suaranya Pak. Tapi yang diingatnya duitnya dulu Bu, bukan masalah keadaan ruh kawannya tuh. Di mana duit aku kau simpan? Di belakang rumah aku kau gali, kedalaman sekian situ aku nyimpan. Kenapa ruh kau berada di sini? Tolong sampaikan kepada adik perempuan aku permohonan maaf. Sudah bertahun-tahun kami tidak bertegur sapa. Itu masalahnya Pak. Tersangkut di situ ruh. Pergi kawannya nih balik ke Mekah, hubungi keluarganya, diambil duitnya, ditanya yang di mana adik perempuan bapak kalian. Didatangi ke sana, disampaikanlah permohonan maaf dia. Karena tertunda jadinya Pak. Bukan berarti tidak diampuni, tertunda pengampunan itu. Kita banyak kekeras hati kadang Pak kan. Nah, kalau udah tahu ilmu ini Bu, mau tidak mau kita udahlah. Saya menengok hukuman nyata tuh Bu, orang memutuskan hubungan silaturahim nih. Ibu ini sangat rajin sholat Pak. Terputus hubungan silaturahimnya dengan suaminya sendiri. Tak karena kurang pencarian tak apa di masa tua gitu Pak. Diusirnya lah suaminya nih Bu. Tinggallah suami itu di rumah anaknya, tidak jauh dari tempat dia Pak. Sampai meninggal pun bapak tuh nak mau ibu tuh suaminya di rumah itu. Padahal sangat rajin sholat, sangat rajin ibadah. Akhirnya apa dikasih Allah? Dipanjangkan Allah lah usia ibu nih Pak, sampai tidak bisa ngapa-ngapa lagi. Udah capek minta mati, nak mati-mati Bu. Ah itulah tiba Pak. Udah terberak di mana-mana, terkencing di mana-mana, orang tidak menyukai dia. Pokoknya ada yang simpati orang Pak. Ah, itulah akibatnya. Karena Allah bisa aja memanjangkan umur orang untuk menyiksanya Pak. Nah, gimana coba tuh. Jadi banyak orang-orang Islam yang tidak tahu
amalan silaturahim ini dianggap sepele, tapi rupanya pengaruhnya besar untuk ketiga amalan di atas tadi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.